Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Astagfirullah, inilah penyebab jenazah ini dicapik-capik malaikat. Ada berbagai macam siksaan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan bagi orang-orang yang dosa dan tidak mau bertobat. Dan siksaan itu disesuaikan dengan perilaku buruknya di dunia. Salah satu siksaan yang akan diperoleh oleh jenazah pendosa adalah dicapik oleh malaikat. Lantas dosa apa yang membuatnya dicapik? Hal ini dapat kita ketahui dari kisah yang diceritakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Suatu saat, Umar sedang mengurusi salah seorang jenazah kerabatnya. Ia ikut memandikan, mengkafani dan mensolatinya. Ia juga ikut dalam membawa jenazah menuju ke pemakaman umum. Tidak membutuhkan waktu lama untuk sampai ke pemakaman itu. Jenazah itu pun segera dimakamkan dan kemudian orang yang melayat pun meninggalkan kuburannya. Begitu juga dengan Umar yang meninggalkan makam itu. Beberapa langkah ia menjauh dari pemakaman. Ia pun mendengar suara dari dalam makam yang baru diurusnya itu. Ia mengira bahwa suara itu adalah suara malaikat yang melaksanakan tugasnya di dalam kubur. Ternyata inilah permulaan siksa kubur dalam Islam. Suara itu mengatakan kepada Umar, maukah ia memberitahu apa yang telah diperbuat suara itu dengan orang yang dicintainya itu? Tentu saja, Umar ingin mengetahui apa yang terjadi. Suara itu semakin keras dalam menjelaskan. Ia telah membakar kain kafannya, dirobeklah seluruh badannya, disedot darahnya, serta dikunyah daging jenazah itu. Lalu suara itu kembali bertanya kepada Umar, maukah ia tahu apa yang diperbuat malaikat kepada anggota badan si jenazah? Umar pun semakin penasaran apa yang terjadi dengan anggota badan si jenazah. Suara itu menjelaskan bahwa malaikat telah mencabut dagingnya satu persatu dari kedua telapak tangannya, kemudian dari tangan ke lengan, dari lengan ke pundak, serta dicabutlah lutut dari betisnya dan betis ke telapak kakinya. Suara itu terdengar sungguh menyeramkan. Setelah itu, Umar yang bertanya, apa yang dilakukan si jenazah hingga ia mendapatkan siksa kubur yang begitu pedih? Dijelaskan bahwa sebenarnya hanya sedikit. Kemuliaan yang ada dalam jenazah itu adalah kehinaan. Pemuda ini telah larut dalam kenikmatan dunia yang semu, sampai-sampai melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia telah lalai dengan kewajibannya, yaitu sholat. Begitu mendengar semua itu, Umar pun menangis. Ia kemudian merenung dan menghimbau kepada orang-orang yang masih hidup untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah Ta'ala, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Beberapa ibadah yang harus dilakukan adalah melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan masih banyak lagi. Setelah itu, Umar menjadi semakin rajin dalam mengingatkan sesama umat Islam mengenai siksa kubur setelah pemakaman dan hakikatnya kesenangan dunia yang seringkali menipu kita dan menjauhkan diri pada Allah. Dalam salah satu dakwahnya, bahwa celakalah mereka yang tertipu oleh kenikmatan dunia, dan di alam kubur tidak ada siang atau malam, tertutup semua kesempatan untuknya beramal. Mereka juga akan berpisah dari kekasih, keluarga, istri yang dinikahi, anak dan orang-orang lainnya. Sedangkan kerabatnya sibuk dengan membagi-bagi rumah dan harta warisannya. Karena itulah,
mari kita bersama meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Berdasarkan kisah nyata siksa kubur di atas, kita diingatkan bahwa kenikmatan atau kesenangan di dunia hanyalah semu dan tidak akan bertahan abadi. Bahkan jika kita tidak memiliki keimanan yang teguh dan ketakwaan yang kuat, maka sangat mudah untuk kita terjumus dalam kenikmatan dunia hingga melalaikan kewajiban kita sebagai hambanya. Oleh karena itu, ingatlah bahwa kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat, sehingga kita harus senantiasa berusaha menujunya untuk menghindari bernasib seperti jenazah dicabik malaikat tadi. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.